Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes! Ibadah online Super Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena di situ kita akan belajar memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Super Kids. Oke, Kak Kosi bisa melihat adik-adik sangat semangat banget hari ini. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu yuk. Semuanya siap posisi? Siap. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita jalan serta Yesus bareng-bareng ya. Setiap jalan pindah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari pindah. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Pelan-pelan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih pelan lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Yang cepat lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. 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 Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semua yang mau mendapatkan hujan berkat, katakan yuk terima. Yuk terima. Tuhan sayang padaku, berkatku terima, karena Tuhan
sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kozi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Kakak Guru sampaikan adalah perkataan-Mu saja yang bisa mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, aku datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupanku. Yesus, penuhi kami Tuhan. Yesus,
semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kakak guru yang bertugas. Shalom anak-anak, adik-adik semuanya di rumah. Masih semangat ibadah pagi hari ini? Oke, luar biasa. Masih semangat ya. Oke, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil tema tentang doa yang bisa menguatkan kita. Kalian percaya walaupun kita beribadah di rumah, tetapi masih semangat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami boleh pakai di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi rema di dalam hati kami Bapa. Kami akan duduk diam, akan memsiapkan hati pikiran kami Tuhan, terlebih akan mendengarkan telinga kami untuk mendengarkan Tuhan, biar boleh kami mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Sudah mandi belum? Oke, sudah makan? Iya. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih dari kalian. Adik-adik sudah berdoa belum tadi pagi? Lupa enggak tadi pagi berdoa bangun tidur atau mau makan? Oke, apa sih itu berdoa buat adik-adik? Ya, kalian percaya berdoa itu mengucap syukur, berdoa itu berterima kasih kepada Tuhan. Oke, pagi hari ini firman-Nya kalian ambil tema doa yang bisa menguatkan kita. Apa adik-adik? Doa yang bisa menguatkan kita. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semuanya bersama-sama kita belajar apa arti doa. Doa adalah berkata-kata kepada Tuhan. Ya, kita semuanya sudah tahu ya, doa-doa itu kita sampaikan, kita mintakan kepada Tuhan. Minta apa aja. Ya, itu yang disebut doa. Nah, tetapi kita akan bersama-sama lebih dalam lagi tentang arti doa. Tentang doa yang bisa membuat atau memberikan kita kuat. Kalau kita badan kita kuat, bisa ngangkat apa aja. Nah, contohnya kalau kita bawa barang-barang berat, ya kita akan kuat. Kita makan yang sehat, habis makan minum susu, terus makan buah, badan kita sehat. Semuanya kita ambil, kita makan, ya buat kita sehat. Kalian percaya? Nah, sama dengan doa, ya doa dari Tuhan, doa untuk Tuhan, untuk dan dari Tuhan. Kita meminta Tuhan memberi, ya enggak? Kalau kita berdoa, kita apa? Meminta pada Tuhan. Terus imbalannya apa? Mintanya apa? Tuhan memberi kita apa yang diminta kita. Ya enggak? Nah, tetapi semua anak-anak misalnya kita sudah berdoa ya, sudah berdoa. Tetapi enggak dikasih, Tuhan belum jawab. Kena apa ya Tuhan? Tuhan enggak suka sama saya. Tuhan enggak seneng doa saya. Tuhan gak tahu bahasa saya. Tuhan tuh kurang bahasanya, gak tahu bahasa kita. Bukan seperti itu. Ya, kepingin tahu gak? Kenapa sih Tuhan
belum menjawab atau belum mengasih doa-doa kita. Nah, kita akan bareng-bareng ya. Kita akan bersama-sama belajar tentang doa yang apa ya yang Tuhan minta dari doa-doa kita agar dikabulkan. Yang pertama kita akan mendengarkan kisah doa Daniel. Udah pernah lihat itu cerita Daniel? Iya, Daniel itu yang pernah dimasukkan ke goa apa? Goa singa. Wah, goa singa. Serem gak? Serem. Iya, apalagi dimasukkan goa yang ada singanya. Ada goa anak-anak tentu sudah dengar aja sudah takut. Nah, di situ Daniel dimasukkan ke situ. Masuk ke goa singa. Nah, diceritakan di dalam Alkitab bahwa Daniel biasanya setelah masuk di dalam goa itu, Daniel itu berdoa 3 kali 1 hari. Nah, 1 hari itu 3 kali. Entah pagi, sore, malam ya. Itu sebanyak 1 hari itu 3 kali. Nah, kita akan buka Alkitab kita di dalam Daniel 6 ayat 11. Ya, kalian kepingin walaupun kita ibadah di rumah, ada yang masih lupa mungkin naruh Alkitabnya di mana. Iya, yuk kita ambil Alkitabnya, kita buka-buka Alkitab kita lagi, kita buka bareng-bareng di dalam Daniel 6 ayat 11. Sudah ketemu? Puji Tuhan, masih ingat Alkitabnya, tidak lupa membukanya. Kita baca ya, Daniel 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ya, tadi kan Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Di situ Daniel minta tolong, minta apa kepada Tuhan. Itu dia berdoa selama 3 kali dalam satu hari. Tuhan memberikannya berbagai mujizat. Salah satunya menyelamatkan Daniel dari terkaman singa saat itu yang dimasukkannya ke dalam gua singa. Nah, melalui cerita tadi, cerita Alkitab tadi tentang Daniel ini, adik-adik bisa belajar yang pertama tentang kesungguhan hati. Apa sayang? Kesungguhan hati. Iya, yang dianggapnya sangat berat dan besar di dalam doanya, Daniel dipenuhi kegentaran dan ketakutan karena penglihatan yang diterimanya, dan doa dan puasanya saat itu menunjukkan kesungguhan dan intensitas doa Daniel. Daniel tadi yang 1 hari itu doanya 3 kali. Minta tolong Tuhan, tolong ini ada singa. Singanya mau menerkam. Wow, Daniel takut. Tapi Daniel gak takut saat itu. Daniel minta tolong kepada Tuhan. Dengan ketekunannya dia berdoa 1 hari 3 kali. Nah, yang kedua kita ambil di dalam cerita tadi, cerita Daniel tadi ya. Yang kedua, bentuk peperangan rohani. Nah, kita akan buka lagi, nih dibuka lagi Alkitabnya, ceritanya di Daniel 10. Daniel 10 ayat 13 sampai 14. Sudah ketemu? Ya, nanti dibaca ya, dibaca bareng-bareng. Nah, di situ disimpulkan bahwa dituliskan bahwa doa adalah peperangan rohani. Doa bukanlah sekedar ritual, ya, ritual yang selalu
sampaikan. Yang bisa dilihat mata, didengar telinga, dan diucapkan dengan kata-kata. Ya. Ketika kita berdoa, terjadilah peperangan rohani yang dahsyat. Jawaban Tuhan tertahan hingga 21 hari. Karena ia yang membawa jawaban itu dihadang oleh raja-raja Persia yang diketahui sebagai simbol-simbol kekuatan yang melawan Tuhan. Ketika Mikael datang untuk menolong, memerangi musuh-musuh di alam rohani ini, barulah doa-doa Daniel terjawab. Nah, sebagai bentuk peperangan di situ bukan saja doa itu hanya sekedar doa. Tetapi di situ ada rasa, Tuhan ini aku, anakmu Tuhan, rindu kepadamu. Tetapi seketika itu Tuhan menjawab enggak? Tahu enggak Tuhan kita lagi berdoa di hadapan Tuhan minta ini, minta itu. Tuhan tahu dimanapun. Katanya kalau kita berdoa enggak boleh pamer ya, enggak boleh pamer dengan orang lain. Kita masuk ke dalam kamar, kita tutup kamar, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kadang kita merasakan mengeluh ya, keluhan kita meminta apa-apa kepada Tuhan lewat berdoa. Tetapi tidak sekejap itu langsung doa kita dijawab. Treng, kita minta rumah yang besar seperti istana. Enak gak ya tinggal di istana? Katanya enggak, capek. Rumahnya kebesaran, tetapi banyak orang yang melayani kita. Nah, katanya kalau kalian belum pernah di istana. Ya. Terus yang kedua, kita minta mobil yang bagus, kita minta uang yang banyak biar kita bisa beli apa saja. Tetapi dengan doa kita tidak dengan kesungguhan hati, Tuhan tidak mau. Tuhan tahu si A, ya adik-adik semuanya di rumah minta ini, minta itu, sudah berdoa tiap hari, ya seperti Daniel tadi 1 hari 3 kali. Tetapi Tuhan belum menjawab doa-doa kita, masih aja kita miskin, masih aja kita kekurangan. Nah, tetapi di situ kita yang kedua, bentuk peperangan rohani. Kita sungguh-sungguh enggak ya? Karena doa itu tidak sekedar hanya ritual ya. Hanya bisa dilihat dengan mata, telinga kita mendengar. Tetapi Tuhan melihat hati kita benar-benar enggak. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ketekunan dan usaha. Ya, di dalam cerita itu tadi Daniel yang saat itu sedang dalam masa peperangan memerlukan ketekunan dan usaha yang sungguh-sungguh. Bila Daniel berhenti berdoa dan puasa sehari saja, mungkin jawaban doa itu tidak akan datang. Oleh karena itu, anak-anak kita boleh belajar bahwa kita harus tekun berdoa. Ya mungkin Tuhan memang sudah melihat hati Daniel yang luar biasa. Tuhan saat itu sudah mau menjawab dan menolong Daniel. Nah, dari kisah Daniel kita belajar bahwa doa dan puasa adalah komponen penting dalam kehidupan kerohanian kita sebagai umat Allah. Ya, sebab itu dapat menjadi senjata rohani yang kita kenakan untuk mengerti tentang penyertaan Tuhan kepada setiap orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Iya, biasanya kalau rajin berdoa, rajin itu
kita lebih apa? Dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Bapa, orang tua kita. Ya, orang tua kita, Bapa rohani kita. Ya, kalau kita lagi butuh apa-apa, ya minta doa pada Tuhan. Nah, kalian akan bacakan lagi di cerita Alkitab yang kedua tentang doa. Yang pertama tadi Daniel. Nah, kisah yang kedua tentang doa Hana. Ya, teng, ngapain lagi Hana nih ya? Ya, kita buka 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 28. Dibuka lagi, jangan ditutup Alkitabnya, belum ditutup. Ya, kita buka lagi kisah Hana. Hana tidak mempunyai anak dan hal itu membuatnya sedih. Ya. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan tentang keinginan hatinya. Ia berjanji jika Tuhan menjawab doanya, ya, maka akan menyerahkan kembali anak yang telah Tuhan berikan. Dan nyatanya apa? Tuhan benar-benar menjawab doanya dan memberikan anak yang akhirnya Hana namai siapa? Samuel. Ya, Samuel. Samuel itu anak Hana. Ya. Sesuai janjinya, Hana akhirnya mengembalikan Samuel kepada Tuhan saat ia masih sangat kecil. Nah, di sini kesimpulan cerita Hana apa sih? Nah, dari kisah ini adik-adik bisa belajar bahwa Tuhan benar-benar menjawab doa kita. Kesungguhan hati kita, doa kita kepada Tuhan benar-benar dijawab oleh Tuhan. Hal ini dapat sulit dipahami oleh adik-adik ya. Mungkin kalau kita kok ada doa yang cepat Tuhan jawab. Ada doa yang sulit atau Tuhan gak pernah mendengarkan kita. Doa-doa kita, permintaan kita. Ya. Nah, di situ kita belajar, kalian akan memberitahu kalau Allah memang tidak selalu memberikan yang kita minta, tetapi Dia mengerti dan peduli dengan kita. Jawaban doa kita mungkin iya, iyanya itu dikabulkan, ya, langsung diberi. Adik-adik minta ini langsung Tuhan jawab. Orang tua kita mungkin, saudara kita langsung Tuhan jawab. Tetapi ada lagi ditunggu. Jawaban Tuhan itu ditunggu oleh kita, ya. Waktunya itu belum tepat. Tuhan masih melihat sesuatu yang anak-anak minta lewat doa itu, ada sesuatu yang lebih lagi Tuhan akan memberi. Nah, di situ kita namakan ditunggu atau waktunya belum tepat. Ya, masih mungkin kamu minta sesuatu, mungkin apa ya, Tuhan belum jawab. Itu adik-adik belum waktunya. Masih ada yang lebih penting, lebih bagus lagi yang nantinya Tuhan berikan. Nah, yang ketiga, tidak ini ya, bukan menyakitkan, bukan Tuhan tidak mau mendengar kita. Nah, di sini artinya apa? Ada hal yang lebih baik dari yang kita doakan. Ya. Berarti kita tadi sudah tahu ya, kita meminta, kalau lewat doa kan kita meminta. Terus Tuhan kepingin doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang jawaban Tuhan. Ada berapa? 3. Jawaban Tuhan itu apa? Yang pertama, iya dikabulkan. Terima kasih, mengucap syukur. Luar biasa kalau doa-doa kita selalu dikabulkan. Yang kedua, ditunggu. Ya, tunggu ya, Tuhan bilang gitu. Tunggu ya, ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih baik lagi. Waktunya belum tepat. Waktunya belum tepat.
minta sepeda yang bagus. Oh, yang harganya berapa? 3 juta. Ya, 3 juta segini ya. Ya, bukan begini ya, 3. Tapi belum dikasih. Kata orang tuanya, doa dulu. Tapi belum lama. Kok nggak dikasih-kasih ya Tuhan, aku udah minta pada Tuhan. Nah, di sini ditunggu. Waktunya belum tepat. Kemudian yang ketiga, tidak. Nah, tidaknya ini Tuhan bukan nggak mau menjawab jawaban doa-doa kalian. Tapi ada hal yang lebih baik dari yang kita doakan. Kamu kan doanya berapa hari? Tiap hari ya doa ya. Kamu minta ini, minta ini, minta ini. Ada yang Tuhan pilih, ada yang lebih bagus. Nah, contohnya adik-adik kan sekarang lagi di rumah ya. Lagi di rumah, belajar apa di rumah, ibadah aja di rumah. Ya, oke, ibadah aja di rumah. Nah, ada permintaan adik-adik mungkin HP-nya dibaruin lagi karena kalau lagi ibadah, mama HP-nya ini rusak, kalau buat ibadah itu goyang-goyang. Nah, terus oh ya doa ya dek. Kemudian doa yang kemarin minta sepeda, hari ini minta HP. Nah, mungkin Tuhan memilih yang lebih baik, katanya HP-nya buat ibadah, buat sekolah. Nah, nggak jadi beli sepeda, Tuhan jawabnya permintaan kamu beli HP. Nah, tiba-tiba saja orang tuamu dapat berkat dari Tuhan, entah lewat apa, ya. Kemudian orang tuanya, kalian mau beli HP. Puji Tuhan nggak? Puji Tuhan. Terima kasih nggak sama Tuhan? Terima kasih, nggak jadi beli sepeda tapi HP yang baru. Nah, itu tadi ya. Nah, demikian adik-adik semuanya, firman Tuhan minggu ini mengajarkan kita tetap ada bersama Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat, tekun kepada Tuhan. Apapun keadaan kita harus lebih lagi tekun dalam berdoa. Karena apa tadi tema kita? Doa yang bisa menguatkan kita. Oke? Nah, kita tahu ya, doa tidak hanya untuk meminta ya, tetapi ada waktunya. Karena doa kita akan meminta, Tuhan akan memberi. Tetapi kita udah belajar bersama-sama bahwa pemberian Tuhan atau jawaban Tuhan ada yang iya ya artinya dikabulkan, tunggu karena belum waktunya. Tidak, karena ada yang lebih baik dari doa-doa kalian. Ya, puji Tuhan, selesai sudah ibadah pagi hari ini. Kita diberkati, boleh kita belajar bersama-sama tentang arti doa untuk menguatkan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah belajar apa arti doa buat menguatkan kita Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak berada, di rumah maupun dimanapun, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, urapan-Mu memberkati kami Tuhan. Terlebih Tuhan buat anak-anak kami, Super Kids Sokaraja Tuhan, yang saat ini masih beribadah di rumah, kami percaya Tuhan, Engkau juga melawat anak-anak kami lewat ibadah online ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan untuk tetap tekun di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami GBI Sokaraja, biarlah Engkau juga mengurapi gembala dan staf pengembalaan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga sedang mengerjakan Tuhan rehab gedung Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan tolong dana apapun yang ada Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami percaya hanya kepada-Mu Bapa. Inilah doa kami yang belum sempurna Tuhan, kami sempurnakan
hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya.